teman-teman. Nama saya Ibrani. Selamat berjumpa kembali di pelajaran ini. Kalau ini adalah pelajaran yang pertama buat Anda, saya mau menyampaikan selamat datang di video ini. Saya juga ingin menyarankan untuk melihat video-video sebelumnya. Anda bisa klik link di bawah untuk video-video sebelumnya. Di video ini saya akan melanjutkan pelajaran kita dengan judul Bersiap-siap karena 7 tahun penderitaan akan datang, bagian ketiga. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, saya mau menjelaskan kembali mengapa kita perlu untuk mempelajari dan mengetahui ajaran 7 tahun penderitaan. Karena sebagai kita ketahui bahwa kita sekarang ini, kita hidup dekat di akhir zaman. Sebagaimana Yesus berkata di Matius pasal 24 ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berapa kali kita mendengarkan akan chip di tangan atau di dahi sudah mulai diterapkan. Berapa kali kita mendengar antikristus sudah datang, pemimpin ini atau pemimpin itu adalah antikristus. Berapa kali kita mendengar Yesus sudah mau datang. Inilah yang Yesus menasehati kita semua, karena banyak orang akan menyesatkan kita dengan perkataan-perkataan dan ajaran-ajaran tidak sesuai dengan Injil. Terutama kalau kita tidak pernah mempelajari tentang di akhir zaman, gampang untuk orang-orang menipu dengan ajaran-ajaran yang salah. Meskipun 7 tahun penderitaan yang akan datang ke dunia ini bukan dijatuhkan untuk orang-orang kudus, tetapi untuk orang-orang yang tidak percaya akan Yesus Kristus. Tetapi penting untuk orang kudus mempelajari dan mengetahui akan waktu dan urutan kejadiannya. Tidak satu pun ada manusia di dunia ini yang tahu kapan Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Itu adalah sangat benar, karena Yesus sendiri berkata demikian. Tetapi Yesus juga sudah memberi tanda-tanda yang harus terjadi dulu, sebelum dia datang kembali. Jadi kalau orang berkata Yesus akan kembali minggu depan, kita harus mencocokkan dulu dengan kejadian-kejadian dan tanda-tanda yang harus terjadi dulu. Begitu pula dengan antikristus atau chip di tangan. Kalau orang mengajari atau berkata antikristus sudah memimpin di dunia atau chip di tangan sudah dijalankan, teman-teman, cocokkan dulu dengan tanda-tanda yang mesti terjadi dulu sebelumnya, seperti yang ada di video di bagian pertama dan kedua. Apakah kelaparan yang dahsyat yang melampaui seluruh dunia sudah datang? Apakah gempa bumi yang dahsyat yang menggeser gunung-gunung atau pulau-pulau sudah terjadi? Apakah orang-orang kudus sudah diangkat sama Tuhan? Apakah semua bencana dari 7 materai sudah terjadi semua? Kalau jawabannya belum, teman-teman, itu berita bohong atau ajaran-ajaran yang salah. Mari kita melanjutkan pelajaran kita dengan sangkakala ke-6. Sangkakala ke-6 ditiup. Di Wahyu pasal 9 ayat 13-21. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi jumlah tentara itu ialah 200 juta pasukan berkuda. Mereka memakai baju zirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia,
yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Keempat malaikat ini adalah setan-setan yang bukan hanya setan biasa tetapi seperti tentara yang perkasa yang mempunyai ahli khusus seperti special force yang ditangkap dan dirantai untuk digunakan pada situasi ini. Yang bersama mereka adalah dengan 200 juta pasukan setan-setan lainnya. Tidak seperti setan-setan sebelumnya yang hanya diberi kuasa untuk menyakiti manusia. Kepada keempat setan ini diberi kuasa untuk membunuh sepertiga dari manusia yang tidak percaya akan Tuhan. Kalau kita lihat sepertiga dari manusia di seluruh dunia dan ditambah dengan seperempat dari materai keempat, jumlahnya adalah sedikit lebih dari setengah manusia di bumi ini akan mati dengan bencana-bencana. Kalau manusia di dunia ini sekarang ada 7 miliar 800 juta orang, kalau dibagi dua menjadi 3 miliar 900 juta orang akan mati di waktu yang sangat singkat. Teman-teman, kalau kita melihat COVID-19 dari permulaan Desember 30 tahun 2020 sampai sekarang ini Januari 12 tahun 2021, yang hanya 1 tahun lamanya, jumlah orang yang mati di seluruh dunia adalah 1.985.836 atau hampir 2 juta orang meninggal. Kalau kita membandingkan antara COVID-19 dengan kematian yang nanti dijalankan penderitaan antara materai keempat dan sangkakala keenam adalah 3 miliar 900 juta dibagi hampir 2 juta orang adalah hampir 2.000 kali banyaknya orang akan meninggal di dalam waktu yang singkat. Siapakah yang mau melalui atau mengalami bencana seperti ini? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada yang mau. Dan saya sangat mengharapkan tidak ada dari antara kita maupun cucu-cucu kita yang akan mengalami ini. Teman-teman, ini bukanlah rencana Tuhan sejak dari mulanya, tetapi karena dosa-dosa manusia yang tidak terkendalikan di dunia ini, yang Tuhan tidak ada jalan lain tetapi harus melakukan semua ini, sehingga manusia-manusia di bumi melihat, merasakan, dan bertobat. Itulah keinginan dari Tuhan Allah Bapa, supaya mereka bertobat dari hidup mereka yang durhaka. Itulah keinginan dari Tuhan Allah Bapa, supaya mereka akan hidup selamanya bersama-sama dengan Tuhan di hidup yang akan datang. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Berapa dalam lagi, berapa besar lagi Tuhan harus menjatuhkan hukuman-hukuman dan penderitaan di dalam hidup mereka ini, sehingga mereka mau bertobat. Inilah teman-teman bukti-bukti bahwa banyak dari penderitaan-penderitaan, penyakit-penyakit maupun kematian yang tidak wajar di dalam hidup manusia ini adalah karena kehidupan mereka yang tidak sejajar
dengan jalan dan kemauan Tuhan, yang mereka berdosa dan tidak mau bertobat. Mereka tidak berjalan di peta yang sudah Tuhan berikan kepada manusia semua, yang sudah tertulis di Injil. Teman-teman, jangan menganggap ringan akan menyembah patung-patung dalam bentuk apa saja, termasuk rasul-rasul, malaikat, dan semua patung dari semua agama. Karena itu adalah patung-patung yang Tuhan bilang yang tidak dapat melihat, mendengar, atau berjalan, dan itu hanya membuat kemarahan Tuhan. Dalam kata lain, kalau kita mau berdoa, berdoalah langsung kepada Tuhan Allah Bapa kita, dan di dalam nama anaknya, Yesus Kristus yang di surga, tanpa ada patung-patung dan bersujud di hadapannya. Jangan dengan kejahatan-kejahatan juga, penyiksaan, penipuan, pembunuhan, terutama karena uang. Jauhkan dari semua itu. Jangan membiarkan uang menjadi sumber dari hidup kita. Tuhanlah sumber dari hidup kita ini. Menggunakan batu-batu akik, berlian maupun benda-benda yang katanya sudah diberi kekuatan. Itu bukan lain dari sihir-sihir roh jahat. Jauhkan dari itu. Karena Tuhanlah benteng dan perisai kita. Dialah yang membuat jalan kita lurus. Dialah yang meninggikan kita. Dialah yang menguatkan kita. Juga dengan pornografi, pelacuran, free sex, istri simpanan, itu semua adalah percabulan, mengambil barang yang bukan kita punyai. Jauhkanlah dari semua ini, sehingga kita menjadi dekat akan Tuhan bersama dengan Tuhan Allah Bapa kita. Bait Allah diukur. Di Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesdah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelantaran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun. Sebagaimana teman-teman, kita ketahui tentang bait Allah yang tersisa sampai saat ini, hanya sebagian dari temboknya yang di mana orang-orang Yahudi masih berdoa di hadapan tembok itu. Sedikit akan kita belajari, atau saya akan melihatkan sejarah dari bait suci ini sebagai berikut. Bait suci Allah yang pertama dibangun oleh Raja Salomo, anak dari Raja Daud, di tahun 960 sebelum Kristus, dan dirusak dan dihancurkan oleh Nabukadnezar, Raja Babel, dan mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan di tahun 586. Dan pada tahun 520 sampai 516, Yerubabel dan Yesua memimpin untuk membangun bait suci Allah yang kedua kalinya, setelah mereka kembali dari pembuangan. Tetapi di tahun 70, bait suci dihancurkan kedua kalinya oleh tentara dari Titus di zaman Romawi. Dan di sini, di waktu sangkakala ke-6 ditiup, bait suci Allah akan dibangun kembali oleh Antikristus. Mengapa Antikristus mau membangun bait Allah?
karena Tuhan adalah musuh besar dari antikristus? Jawabnya teman-teman, karena tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar, dan tidak ada yang lebih kuasa dari Tuhan Allah Bapa di surga. Tuhan berkuasa atas segalanya, di atas setan-setan maupun semua manusia di bumi ini. Bait Allah dibangun kembali, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam pemerintahan setan-setan untuk membangun bait Allah. Tetapi Tuhan dengan sengaja membuat itu akan terjadi, karena bait suci Allah adalah tanda dan peringatan terakhir bahwa the Great Tribulation atau penderitaan besar sudah di ambang pintu. Karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akan melanjutkan di bagian keempat. Kita akan belajar tentang dua saksi Tuhan yang akan datang. Siapakah dua saksi Tuhan ini? Dan mengapa Tuhan memilih mereka untuk datang menjadi saksi Tuhan? Teman-teman, jangan menunggu lebih lama lagi. Kalau Anda sudah siap untuk dilahirkan kembali karena sudah percaya akan Yesus Kristus dan mau menerimanya sebagai juru selamat Anda, marilah berdoa dengan saya dan percayalah dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, maafkan untuk semua dosa-dosaku ini. Saya percaya Yesus adalah anak tunggal-Mu yang datang ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya pada hari ketiga Engkau bangkitkan Yesus di antara orang mati. Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, karena aku percaya darah yang Engkau curahkan di kayu salib adalah darah yang menghapus dosa-dosaku. Datanglah ke hidupku ini, tuntun hidupku mulai hari ini. Engkaulah penggembala dan sumber hidupku. Terima kasih Allah Bapakku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Teman-teman, kalau Anda sudah berdoa itu, saya percaya Anda sudah dilahirkan kembali. Sekarang cari gereja yang di mana teman-teman dapat dipermandikan. Bukan percikan air, tetapi dicelup ke dalam air yang menggambarkan akan mati bersama Yesus waktu masuk ke dalam air dan hidup kembali bersama Yesus waktu keluar dari air. Juga dipermandikan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi teman-teman, saya tidak mempromosikan akan keagamaan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita di surga. Karena Dia mau kita melakukan hal ini untuk menjadi anak-anaknya. Saya sangat menyarankan baca kitab suci satu pasal satu hari. Kalau boleh saya menyarankan mulai dari buku Yohanes. Baiklah teman-teman, saya akan mengakhiri ajaran ini. Semoga kita dapat berjumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Ibrani berharap Anda menikmati sebanyak saya membuatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang pelajaran ini, tulis di bawah, nanti saya akan menjawabnya. Silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.